Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tinggal menonton tayangan pada segmen MSUpedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang negeri yang dianjurkan Rasulullah untuk dihuni pada akhir zaman. Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Akhir zaman adalah masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Terjadinya hari akhir itu sudah diriwayatkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Menjelang kiamat akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia. Pada masa itu, Dajjal akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan agar 4 negeri ini untuk ditinggali umat Islam pada akhir zaman. Pasalnya 4 negeri tersebut begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas negeri mana saja yang direkomendasikan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni pada akhir zaman? Negeri pertama yang direkomendasikan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni pada akhir zaman adalah Makkah dan Madinah. Makkah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi Muhammad untuk ditinggali. Kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah berguncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Negeri kedua yang direkomendasikan Nabi Muhammad SAW untuk dihuni pada akhir zaman adalah Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan negeri Yaman dibanding negeri-negeri lainnya setelah Makkah dan Madinah. Negeri Yaman bahkan mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur, atau negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Rabb-Nya. Nabi Muhammad SAW pun merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam akan menjadi pasukan perang. Hal tersebut sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi SAW pernah berdoa, Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Dan negeri keempat yang direkomendasikan Nabi Muhammad SAW untuk ditinggali pada akhir zaman adalah Syam. Negeri Syam juga termasuk salah satu negeri yang disebut-sebut direkomendasikan Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Syam senantiasa dijaga malaikat, sehingga negeri ini baik untuk dihuni pada akhir zaman nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Nabi Muhammad SAW menjawab, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Rasulullah bahwa Syam adalah pusat negeri Islam di akhir zaman. Disinilah nanti akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi SAW menjawab, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur, ia menuju Madinah, hingga berada di balik Uhud, dan ia disambut oleh malaikat. Maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam, di sana ia dibinasakan, di sana dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk diketahui saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu istiqomah untuk menjalankan Islam dan diberikan perlindungan atas fitnah-fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.